Banyak orang salah paham dengan pemain-pemain bule milik Filipina, saudara-saudara. Di sana itu nggak ada naturalisasi. Itu bukan pemain naturalisasi. Karena di Filipina itu menganut sistem kewarganegaraan, dual citizen. Jadi siapa saja yang punya darah Filipina, dia bisa mendapatkan paspor Filipina tanpa melepas paspor aslinya. Beda dengan Indonesia yang memang mengharuskan orang melakukan naturalisasi. Jadi beda, saudara-saudara. Beda sistemnya. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita obrolin, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotan, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Saudara-saudara, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, semifinal pertama, leg pertama semifinal Piala AFF 2024 itu sudah berlangsung. Tanpa Indonesia, tanpa Malaysia, tanpa Myanmar, tanpa Laos, tanpa Kamboja, tanpa Timor Leste, apalagi tanpa Brunei Darussalam. Tidak ada, yang ada hanyalah pertandingan pertama digelar di Singapura melawan Vietnam, kemudian pertandingan kedua Filipina melawan Thailand. Dan hasilnya, saudara-saudara, hasilnya luar biasa, saudara-saudara. Sama-sama pertandingan yang berakhir dengan dramatis. Kemenangannya lahir di menit-menit terakhir, di additional time babak kedua. Pada tanggal 26 Desember, Boxing Day, saudara-saudara. Kalau di Inggris istilahnya adalah Boxing Day, Singapura menjamu Vietnam di Stadion Jalan Besar. Dan hasilnya, saudara-saudara, Vietnam menang 2-0. Walaupun menang 2-0, pertandingan berakhir dengan dramatis. Dramatis karena 2 gol kemenangan Vietnam itu dicetak di menit terakhir, di additional time, saudara-saudara. Di waktu tambahannya lama sekali. Kenapa? Karena di menit-menit terakhir juga Vietnam sempat mencetak gol lewat Nguyen Quan Son. Tetapi menurut VAR, video asisten referee itu dia handsball, saudara-saudara. Kena sini nih. Sini ini apa ya? Lengan apa tangan ya? Pokoknya kena sinilah. Kena bagian sini dan dinyatakan oleh VAR itu handsball dan batal. Ya, sehingga dan penilaian VAR-nya itu lama sekali sehingga dia membutuhkan waktu untuk additional time-nya lama. Dan di additional time itu, saudara-saudara, menit ke-11, 90 plus 11 itu Vietnam dapat penalti yang kemudian diselesaikan oleh Nguyen Tien Lin itu menjadi gol. Kemudian 3 menit kemudian, menit ke-90 plus 14, Vietnam menggandakan kedudukan menjadi 2-0 melalui Nguyen Quan Son. Akhirnya dia mencetak gol sehingga Vietnam menang 2-0 dan pulang menghadapi Singapura pada leg kedua tanggal 29 Desember itu dengan modal 2-0, saudara-saudara. Setelah pertandingan Vietnam melawan Singapura, saudara-saudara, tanggal 27 Desember 2024 itu pertandingan yang juga dramatis terjadi di Rizal Memorial Stadium di Manila, saudara-saudara.
Manila. Filipina sebagai tuan rumah yang secara mengejutkan lolos ke semifinal setelah mengalahkan tim nasional Indonesia 1-0 melalui golnya Bjorn Martin Christensen penalti di Solo itu, saudara-saudara. Itu menghadapi Thailand dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka dominan, saudara-saudara, mendominasi permainan pada awalnya, dan pada babak kedua juga saya lihat mungkin imbang lah sebenarnya ini permainannya dan Filipina tampak sekali tidak ada rasa takut menghadapi Thailand sebagai juara bertahan. Dan golnya juga terjadi di menit-menit terakhir, saudara-saudara. Menit-menit terakhir ketika jadi begini, Filipina unggul lebih dahulu menit ke-21 melalui Sandro Reyes. Kemudian di akhir babak pertama itu Thailand mampu menyamakan kedudukan melalui Supanat Burerat. Supanat Burerat ke menit ke-45 lah. Kemudian dan ketika tampaknya pertandingan itu akan berakhir imbang 1-1 Filipina dapat tendangan bebas tidak langsung di additional time babak kedua. Sekitar menit ke-90 plus 4, 90 plus 5 lah. Pokoknya itu sebentar lagi tuh akan berakhir pertandingannya kan. Additional time-nya kalau nggak salah itu 6 menit. Nah, itu mereka dapat tembakan bebas tidak langsung. Kemudian bola dikirim jauh ke kotak penalti. Dan di situ ada Kike Linares mengheading bola untuk masuk ke gawang Thailand. Filipina menang dramatis 2-1 dan ini menjadi kemenangan pertama Filipina atas Thailand dalam 52 tahun, saudara-saudara. 52 tahun, bayangin. 52 tahun mereka selalu kalah ya, minimal imbang. Sekarang mereka menang dan kemenangan ini membuka jalan mereka lolos ke final, walaupun nanti masih ada leg kedua tanggal 30 Desember 2024 di Raja Mangala Stadium Bangkok di Thailand sana, walaupun sebagai tim away dengan modal 2-1, saudara-saudara. Menarik dari Vietnam maupun dari Filipina ini adalah keberadaan pemain-pemain naturalisasi maupun pemain keturunan. Pemain naturalisasi itu seperti si Nguyen Quan Son, itu dia sudah bikin 3 gol, saudara-saudara. Waktu lawan Myanmar, pertandingan terakhir dia juga bikin gol. Kemudian di semifinal ini dia bikin gol dan ternyata kualitasnya lumayan lah, saudara-saudara, lumayan. Walaupun ya kita lihat lawannya. Saya nggak tahu kalau si Nguyen Quan Son ini nanti main di mana, di Asia, level Asia yang lebih tinggi. Saya nggak tahu kualitasnya akan seperti apa, tetapi faktanya untuk menghadapi tim dari Asia Tenggara ya lumayan lah, dia kelasnya lumayan lah. Ya kayak Christian Gonzalez dulu lah, zaman dulu lah, kayak kira-kira seperti itu. Ini si Nguyen Quan Son. Kemudian di kubu Filipina itu juga banyak sekali pemain keturunannya, saudara-saudara. Filipina begini, ini banyak orang salah paham tentang pemain-pemain bule di dalam tim nasional Filipina, di skuad nasional Filipina. Banyak yang bilang itu semua adalah pemain naturalisasi. Salah, saudara-saudara, salah. Filipina itu tidak pemain naturalisasi di Filipina itu kalau dia tidak punya keturunan Filipina, dia tidak punya darah Filipina, dia tinggal di Filipina 5 tahun, baru dia dinaturalisasi sebagai warga negara Filipina. Ya kayak Nguyen Quan Son itu disebut pemain naturalisasi, itu sudah pasti. Tetapi banyak pemain Filipina itu yang keturunan. Beda dengan sistem di Indonesia. Filipina itu sistemnya adalah mereka dual citizen, 2 kewarganegaraan. Jadi siapapun orang Filipina, keturunan Filipina, yang dia punya bapak, dia punya ibu, dia punya nenek, dia punya kakek ketika dia lahir di Uganda sekalipun, di Zimbabwe, di Gabon, di mana-mana seluruh dunia, dia punya hak untuk menjadi warga negara Filipina tanpa melalui proses naturalisasi, tanpa kehilangan warga negara aslinya. Ini sistem ini berbeda dengan Indonesia. Kalau sistem di Indonesia jelas, dia harus milih satu kewarganegaraan, sehingga dia harus melakukan yang disebut sebagai naturalisasi. Dia akan kehilangan paspor lama dia. Tetapi Filipina ini tidak, saudara-saudara. Filipina ini tidak, sehingga pemain dia bisa mempertahankan 2 paspor, dan itu bagus untuk tim nasional Filipina karena undang-undangnya memungkinkan seperti itu.
Filipina yang untuk Piala AFF ini banyak sekali pemain yang seperti itu, pemain keturunan lah, pemain dual citizenship, Paul Tabinas yang main di Vukovar. Itu juga, kemudian si Christensen yang bikin gol, kemudian Roblico, bahkan Christian Rontini itu dari Italia. Banyak saudara-saudara, banyak sekali. Zico Bailey dari Amerika Serikat itu banyak sekali. Jadi sistemnya berbeda. Ini yang sering orang disalahpaham. Kayak juga di Malaysia itu juga sistem kewarganegaraannya itu juga berbeda di Indonesia. Jadi pemain keturunan Malaysia itu mereka tidak disebut sebagai pemain naturalisasi. Pemain naturalisasinya itu ya kayak Romel Morales, kayak Paulo Josue, kayak Endrick. Tetapi pemain-pemain lain yang punya keturunan Malaysia itu mereka tidak perlu menjalani proses naturalisasi. Jadi ini yang berbeda dengan Indonesia. Jadi itu sering salah paham orang-orang Indonesia, termasuk media yang mungkin ilmunya terlalu sedikit lah. Ilmu pengetahuan terlalu sedikit. Jadi ada setiap negara itu punya sistem kewarganegaraan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan dual citizen, ada yang mono citizen, ada yang macam-macam. Jadi sistem di Filipina itu seperti yang ada di Uni Eropa. Jadi orang-orang di Uni Eropa itu, di Italia itu, kalau dia punya kakeknya keturunan Italia, dia berhak punya paspor Italia secara otomatis, walaupun dia imigran ke Argentina atau ke Uruguay atau ke Paraguay, ke Brasil, kayak begitu. Jerman itu juga sama. Kemudian Prancis, semualah, hampir mayoritas di negara Uni Eropa itu sistemnya menggunakan sistem dua kewarganegaraan. Jadi itu jauh lebih enak dan jauh tidak terlalu rumit. Dia cukup datang. Saya nggak tahu ya apakah datang ke kedutaan besar Filipina di negara sana, di luar negeri sana, atau dia mengajukan diri ke Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Dalam. Tetapi itu sistemnya jauh lebih mudah, jauh lebih sederhana, jauh lebih tidak rumit, tidak harus lewat DPR RI seperti yang terjadi dengan pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain keturunan. Jadi itu setiap negara punya sistem yang... Dari itu, saudara-saudara, terlepas dari apakah banyak pemain bule di skuad Filipina atau tidak, keberhasilan Filipina lolos ke semifinal semifinal Piala AFF itu catatan yang sangat bagus, catatan yang luar biasa, karena ini berarti menjadi semifinal kelima Filipina di Piala AFF. Sebelumnya terakhir mereka tampil di semifinal itu tahun 2018. 2018 mereka tampil di semifinal, kemudian 2014, 2012, dan 2010. Dan kalau ini nanti 2024 ini bisa tampil di final, ini akan menjadi sejarah baru. Dan kalau dia bisa menjadi juara lagi, wah, jauh lebih bersejarah. Dan perjalanan Filipina untuk lolos, untuk mencapai fase ini tuh tidak mudah, saudara-saudara, tidak mudah. Filipina kan seperti yang kita tahu, bermain di grup B, saudara-saudara. Bermain di grup B, mereka menjalani 4 pertandingan fase grup dengan 3 kali bermain imbang. Lawan Vietnam, lawan Myanmar, lawan Laos. Kemudian 1 kemenangan melawan Indonesia, dan mereka belum pernah kalah. Saudara-saudara. Jadi di Piala AFF kali ini itu hanya ada 2 tim yang belum pernah kalah, yaitu Filipina, keduanya adalah Vietnam. Dan kalau ini kedua-duanya bisa berhasil lolos ke final dan tampil di final, ini akan menjadi catatan yang luar biasa, sekaligus menghentikan rekor Thailand. Nah, Thailand itu harus dihentikan lah, saudara. Walaupun ini berat, walaupun saya rasa menghentikan Thailand itu berat, tetapi bagaimanapun juga Thailand itu sudah terlalu sering juara, dan ini sudah layak dihentikan lah. Ini kayak kalau di Liga Champion di Eropa sana ya kayak Real Madrid lah. Kayak Real Madrid yang juara Liga Champion terus. Nah, ini Thailand ini juga berkali-kali juara Piala AFF, dan sekarang ini sudah saatnya dihentikan, walaupun masih ada 1 pertandingan lagi. Saya nggak tahu nanti ke pertandingan leg kedua ini seperti apa, tetapi ya tentu saja sebagai tuan rumah, Thailand sedikit lebih diunggulkan daripada Filipina, walaupun mereka harus mengejar defisit gol dari Filipina. Mereka harus setidaknya mencetak 1 gol untuk 1 gol atau 2 gol untuk memenangkan pertandingan, saudara. Jangan, saudara-saudara, jangan-jangan nanti Filipina yang bakal juara ini.
Jangan-jangan ya, jangan-jangan ya. Saya nggak tahu, tetapi ada kemungkinan itu sejak sejak dia mengalahkan Indonesia, saudara-saudara. Sejak dia mengalahkan Indonesia itu, saudara-saudara, itu saya rasa Filipina punya peluang besar untuk menjadi juara Piala AFF karena nanti juga dia akan diuntungkan menjadi tuan rumah final leg kedua, saudara-saudara. Jadi leg pertamanya itu kalau nggak salah itu akan di pemenang antara Singapura dan Vietnam. Kemudian leg keduanya adalah pemenang antara Filipina dan Thailand. Jadi saya rasa kalau Filipina juara juga, ya nggak apa-apa, saudara-saudara. Bagus lah, itu bagus. Dan ini akan menjadi sejarah ya, nggak usah akan ada tim baru lah, tim baru yang akan menjadi juara Piala AFF. Sayangnya tim baru itu bukan Indonesia. Tetapi ya menurut saya sih saya menjagokan ini dalam hati kecil saya menjagokan Filipina. Setelah saya kemarin waktu pertandingan melawan Indonesia saya melihat penampilan mereka. Tetapi kan kita juga harus realistis. Kalau melihat realitanya, ya kemungkinan sih masih tidak akan jauh dari Vietnam atau Thailand, saudara-saudara. Tetapi ya mana tahu, namanya sepak bola itu bukan matematika, bukan sains, bukan ilmu pasti. Siapa tahu Filipina secara mengejutkan akan lolos ke final dan kemudian mengalahkan Vietnam di final untuk menjadi juara Piala AFF. Yang mana tahu. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plomyangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita obrolin, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Semuanya tadi kita bicara tentang semifinal, leg pertama semifinal Piala AFF 2024 yang dua pertandingannya itu berlangsung dengan dramatis, saudara-saudara, dramatis. Pada pertandingan pertama Vietnam mengalahkan Singapura 2-0 lewat 2 gol di additional time. Di menit-menit terakhir Vietnam sempat mencetak gol lewat Nguyen Quan Son, kemudian dibatalkan oleh VAR karena dianggap menyentuh tangan. Menyentuh sini nih. Saya nggak tahu sini tangan atau apa, lengan, pokoknya menyentuh sini. Kemudian lalu setelah itu mereka mencetak gol lagi di menit ke 90 plus 11 dan menit ke 90 plus 14, saudara-saudara. Penaltinya Nguyen Tin Lin menit ke 90 plus 11 dan Nguyen Quan Son akhirnya mencetak gol di menit ke 90 plus 14. Wah, itu keren, luar biasa, dramatis, saudara-saudara. Dan di pertandingan berikutnya, saudara-saudara, Filipina secara mengejutkan juga mengalahkan Thailand. Ini menjadi kemenangan pertama Filipina dalam 52 tahun berhadapan dengan Thailand, saudara-saudara. Dan golnya juga terjadi di menit terakhir. Linares, Kike Linares atau siapa ya, pokoknya Linares mencetak gol di menit ke 90 plus 5 setelah sebelumnya Reyes membuat Filipina unggul 1-0. Kemudian Supanan menyamakan kedudukan di akhir babak pertama, dan di akhir babak kedua Linares itu dia mencetak gol kemenangan Filipina 2-1. Dengan hasil ini, saudara-saudara, berarti potensi ya, tapi ya masih ada leg kedua, saudara-saudara, masih ada leg kedua. Segala kemungkinan masih bisa terjadi di leg kedua nanti ketika Vietnam menjadi tuan rumah lawan Singapura, kemudian Thailand menjadi tuan rumah lawan Filipina. Vietnam dengan kemenangan 2-0, saya rasa dia udah punya potensi besar lah. Peluangnya untuk lolos ke final itu lebih besar karena ya mungkin Singapura butuh 3-0, butuh mengalahkan Vietnam 3-0 di kandangnya Vietnam di Phuoc, Vietri Stadium Phuoc. Ya saya rasa agak susah lah, saudara-saudara. Ya, mungkin imbang bisa, tetapi kalau misal mengalahkan 3-0 saya rasa sulit. Kemudian Filipina itu dia cukup bermain imbang melawan Thailand, walaupun saya rasa Thailand juga di leg kedua akan punya peluang besar untuk membalas, untuk membalikkan keadaan, untuk mencetak gol kemenangan menghadapi Filipina, karena ya mereka butuh menang lah. Mereka butuh menang, kemudian dan main di kandang. Saya rasa peluang Thailand agak sedikit lebih besar, walaupun Filipina juga punya potensi untuk mengejutkan.
Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah. Maksudnya jangan bikin komentar yang menghina, merendahkan, atau melecehkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.